Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian dan rusa betina mendapat setengah bagian. Jadi setengah bagian dari 4 adalah 2. Nah, perhatikan gambar wortel berikut ini ya. Di sini ada 4 buah wortel yang dibeli oleh Siti. Setengah bagian, yaitu 2 buah, diberikan kepada rusa jantan dan setengah bagian lainnya, yaitu 2 buah, diberikan kepada rusa betina. Jadi, setengah bagian dari 4 itu adalah 2. Selanjutnya, gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya ya. Nah, untuk yang pertama, kita lihat di sini ada 6 buah wortel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pecahannya adalah setengah atau 1/2 atau 1/2. 6 buah wortel ini akan kita bagi menjadi 2 sama banyak. Nah, 6 dibagi 2 itu adalah 3 wortel. Jadi kita gambarkan di sini 3 buah wortel dan di sini 3 buah wortel. Nah, berarti setengah dari 6 buah wortel adalah 3 buah wortel. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua, di sini juga terdapat 6 buah wortel. Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah wortel. Selanjutnya, kita akan gambar wortel sesuai dengan pecahannya ya, yaitu 1/3. 6 buah wortel ini kita bagi 3 sama banyak, yaitu masing-masing 2 wortel. Di sini 2 wortel, ini 2 wortel, dan ini juga 2 wortel. Itu artinya 1/3 bagian dari 6 buah wortel ini adalah 2 buah wortel. Berikutnya, gambar yang ketiga, di sini ada 8 buah wortel. Kita akan gambar wortelnya sesuai dengan pecahannya, yaitu 1/4. Artinya, 8 buah wortel ini kita akan bagi 4 sama banyak. Jadi, 8 dibagi 4 itu adalah 2. Nah, di sini kita akan gambarkan 2 buah wortel. Di sini juga 2 buah wortel. Nah, ini 2 buah wortel dan yang di sini 2 buah wortel. Itu artinya 1/4 bagian dari 8 buah wortel itu adalah 2 buah wortel. Sekarang, coba kalian pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di bawah berikut ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sebelah kiri terdapat pecahan yang nilainya 1/2, 1/3, dan 1/4. Kemudian di sebelah kanan terdapat kumpulan wortel yang jumlahnya 3, 4, dan 2. Nah, karena setiap rusa memakan 1 buah wortel dari kumpulan wortel tersebut, maka kita akan pasangkan manakah pecahan yang sesuai. Yang pertama, 1/2. Itu artinya 1 dari 2 buah wortel. Kita pasangkan seperti ini ya.
Selanjutnya yang kedua, 1/3. Itu artinya 1 dari 3 buah wortel. Nah, kita pasangkan seperti ini. Dan yang ketiga yaitu pecahan 1/4. Artinya 1 dari 4 buah wortel. Nah, kita dapatkan lalu kita pasangkan seperti ini ya. Wah, hebat sekali. Kalian telah berhasil memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Sekarang coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Kita tuliskan dalam sebuah tabel ya. Tuliskan nama teman, kemudian apakah ia suka atau tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Seperti ini, misalnya ada Ayu suka berkunjung ke kebun binatang. Kemudian ada Beni tidak suka. Lalu ada Citra suka berkunjung ke kebun binatang. Berikutnya ada Dayu. Dayu juga suka berkunjung ke kebun binatang. Lalu ada Edo. Edo tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Selanjutnya ada Vina, Gaza, dan Lani. Mereka tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Berikutnya ada Siti. Siti suka berkunjung ke kebun binatang. Yang terakhir ada Udin. Udin tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Selanjutnya, kita akan tuliskan hasil pengelompokan. Tuliskan seperti tabel berikut ini. Tuliskan uraian dan juga jumlah siswanya. Untuk yang pertama, siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang. Dan yang kedua, siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Untuk yang pertama, siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang itu jumlahnya adalah 4 siswa. Kemudian yang kedua, siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang jumlahnya adalah 6 siswa. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Berikut ini adalah cerita yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Simak baik-baik ceritanya ya. Persahabatan Gajah dan Tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja, tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya beterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut.
Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Gajah hanya diam, ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, Kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat akibat perbuatanmu, bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, itu salahku, Kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semuanya rusak, aku meminta ganti rugi, bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau, tetapi ia menahan kemarahannya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya badak. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja, Jawab gajah. Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana? Tanya badak. Saya hanya bersin, Tuan. Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur? Tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, Jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu? Tanya gajah. Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Nah, sekarang coba kalian tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan ya. Yang pertama, bunga ini sangat harum, Tuan. Nah, kata sapaannya yaitu Tuan. Kemudian yang kedua, tentu saja Tuanku, silahkan. Kata sapaannya yaitu Tuanku. Selanjutnya yang ketiga, hei Tuan, kau harus mengganti kerugianku. Nah, kata sapaannya yaitu kau. Berikutnya yang keempat, aku akan adukan kau kepada badak. Nah, kata sapaannya yaitu kau. Dan yang kelima, saya hanya bersin Tuan. Kata sapaannya yaitu Tuan. Nah, itulah 5 kalimat berdasarkan dongeng tadi yang memuat kata sapaan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.